Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 34. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Maaf ya, di sini cuma ada makanan kampung seadanya, ucap Bu Sumi. Ini sudah lebih dari cukup, Bu. Kami berterima kasih sekali, saut Eliza. Raihan dan Dr. Danu saling menatap tampak bingung dengan makanan yang dihidangkan. Di hadapan mereka terhidang sayur kangkung yang dikukus lengkap dengan sambal tomat yang berada di ulekan. Terdapat juga tahu, tempe, serta ikan penyet tipis yang menurut mereka berdua seperti terlindas ban mobil. Mereka berdua juga bingung karena hanya ada piring tanpa sendok di hadapan mereka. Gimana makannya? Batin kompak mereka berdua. Raihan dan Dr. Danu yang terlahir dari keluarga berada belum pernah melihat makanan yang ada di hadapan mereka. Berbeda dengan Eliza yang sudah sangat lapar pun tak sungkan-sungkan langsung mengambil nasi, mencuci tangan di mangkuk yang berisi air. Eliza mengambil sayur kangkung dan sambal, kemudian ikan asin yang sangat fenomenal dalam pikiran Raihan dan Dr. Danu. Dengan lahap Eliza memakan makanan itu, kedua pria tampan itu tampak memperhatikan Eliza dan sepasang suami istri itu. "Kenapa nggak dimakan, Mas Raihan, Pak Dokter?" tanya Pak Kardi yang melihat keduanya terdiam memperhatikan. Iya Pak, kami makan," jawab kompak kedua rival itu. Akhirnya kedua pun mengambil makanan seperti yang Eliza lakukan. Satu suapan masuk dalam mulut mereka berdua. "Ini enak, sayur sama sambalnya," ucap keduanya. Kemudian keduanya juga mengambil ikan fenomenal itu dan mulai memakannya. Saat masuk dalam mulut keduanya nyengir kuda karena merasa asin, dan itu membuat Eliza, Pak Kardi, dan Bu Sumi tertawa. Sungguh ironis kehidupan kedua pria tampan itu yang tidak pernah merasakan enaknya makanan kampung. Mereka pun melanjutkan menikmati makan bersama itu dengan suasana hangat. Setelah selesai makan bersama, Dr. Danu pun pamit kembali ke puskesmas. Hari sudah mulai gelap. Pak Kardi dan Bu Sumi pun pamit tidur di kamar setelah mereka berempat berbincang-bincang di teras. Kini di teras tinggal Eliza dan Raihan berdua. "Kak, suatu hari nanti aku pengen deh punya suami seperti Pak Kardi," celetuk Eliza di tengah sunyinya malam yang hanya terdengar suara jangkrik. "Tidak boleh. Yang jadi suami kamu itu harus seperti saya dan hanya saya," ucap Raihan. "Memang Kak Raihan nanti bisa menerima Eliza jika kita ditakdirkan tidak punya anak?" tanya Eliza yang tersirat rasa keingintahuan. Dalam sebuah pernikahan, tentu saja semua ingin punya anak. Anak itu adalah anugerah, tidak harus anak kandung. Jika tidak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi anak. Tidak penting asal mereka dari mana. Karena dari manapun asal mereka, semua pada dasarnya sama. Anak adalah anugerah yang wajib kita jaga, apalagi anak yatim piatu, kata Raihan membuat Eliza terharu. Raihan bisa berkata seperti itu karena setiap bulan ia tidak pernah lupa menyisihkan rezekinya dengan menjadi donatur tetap bagi beberapa yayasan panti asuhan. "Saya sungguh mencintai dan menyayangimu, El. Saya ingin bisa bersamamu selama-lamanya, bahkan sampai di akhir kelak. Tidak peduli ada anak atau tidak, yang penting kita selalu bersama, saling melengkapi." Eliza hanya terdiam mendengar ucapan Raihan. Entah mengapa dalam hatinya merasa senang dengan penuturan Raihan. Malam semakin larut, seketika itu turun hujan deras. "Eliza tidur dulu ya Kak." Ketika Eliza beranjak, tak sengaja kakinya terpeleset hampir terjatuh. Dengan sigap Raihan meraih pinggang Eliza dan Eliza pun refleks mengalungkan tangannya pada leher Raihan. Keduanya lama saling berpandang pada posisi itu. Manik mata indah itu bertemu satu sama lain seolah berbicara tentang perasaan mereka masing-masing. Eliza yang masih belum mengerti tentang perasaannya pada Raihan, meskipun tanpa ia sadari sudah ada benih cinta untuk Raihan di dalam hatinya. Dan Raihan yang sudah terlihat jelas di manik matanya ada cinta yang begitu besar dan tulus untuk Eliza, sehingga tanpa disadari Raihan mencium bibir Eliza. Tidak ada penolakan dari Eliza yang terpaku dan larut dalam ciuman Raihan. Entah kenapa tubuh dan hatinya tidak menolak ciuman dari Raihan.
sampai suara petir membuatnya tersadar dan seketika melepaskan ciuman itu. Kak, itu ciuman pertama Eliza. Eliza polos refleks menangis. Maaf El, kamu jangan menangis. Saya sungguh sangat menyayangi dan mencintaimu El. Ini kali pertamanya Raihan melihat Eliza menangis, padahal ketika sakit, terluka, dan dalam keadaan bahaya sekalipun ia tak pernah melihat wanita yang ia sayangi itu menangis. Tapi sekarang ia membuatnya menangis karena mengambil ciuman pertamanya. Jangan nangis ya, kamu juga sudah mengambil ciuman pertama saya, tutur Raihan membujuk Eliza. Mendengar kata-kata Raihan, Eliza berhenti menangis. Karena nyebelin, ucap Eliza meninggalkan Raihan masuk ke dalam rumah. Raihan pun tersenyum. Sungguh manis ciuman pertama itu. Aku sungguh tidak bisa mengendalikan diri di hadapanmu, El. Aku mencintaimu. Batin Raihan yang kemudian ikut masuk ke dalam rumah. Eliza dan Raihan terpaksa tidur dalam satu ruangan di ruang tamu karena hanya ada satu kamar di rumah Pak Kardi yang sudah ditempati pasangan suami istri itu. Eliza dan Raihan tidur dengan alas tikar yang berbeda yang sudah disiapkan. Bu Sumi. El, kamu sudah tidur? Tanya Raihan pada Eliza. Maafin saya ya El. Tak ada jawaban dari Eliza, meskipun Eliza belum tertidur. Akhirnya hening suasana malam itu. Hanya terdengar suara gemericik air hujan dan petir. Kedua orang itu pun sudah larut dalam mimpi indah masing-masing.